Shalom jemaat Tuhan, kita mengucap syukur malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama bersekutu melalui YouTube Anugerah TV. Dan pada malam hari ini kita akan secara khusus berdoa bagi bangsa kita. Kita akan secara khusus mendoakan untuk Indonesia di tengah kondisi pandemi saat ini yang masih menjadi persoalan bangsa. Kita berdoa agar Tuhan terus menolong, Tuhan terus memimpin. Karena Tuhan merindukan umatnya berdoa bagi bangsa, tempat di mana Tuhan telah melahirkan kita melalui orang tua kita, tempat Tuhan menempatkan kita. Biar damai sejahtera Allah boleh memenuhi bangsa kita. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan yang telah memanggil kita untuk berdoa bagi bangsa kita. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan. Mari bersama-sama jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Amin Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsa. Jadikan aku
jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa, bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Oh, selamatkan bangsa kami Tuhan, selamatkan negeri kami. Haleluya. Selamatkan bangsa kami. Oh, mari bersama-sama kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, selamatkan Indonesia. Tuhan, selamatkan bangsa kami. Biar damai sejahtera-Mu Tuhan melimpah atas bangsa kami. Biar kebenaran Allah boleh menjadi dasar bangsa kami. Tuhan, selamatkanlah bangsa kami. Kami percaya, kami percaya. Dan biar kami Tuhan berdiri sebagai para pendoa atas bangsa kami. Kami berseru Tuhan, biar pemulihan terjadi atas bangsa kami. Kami berseru Tuhan, biar damai sejahtera Allah terjadi atas bangsa kami. Kami berseru Tuhan, biarlah kemenangan terjadi atas bangsa kami. Kemajuan terjadi atas bangsa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan, pulihkan bangsa kami. Tuhan, pulihkan negeri kami. Tuhan, pulihkan bangsa kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, kita mau berdoa untuk bangsa kita. Dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, biar Tuhan yang akan menolong bangsa kita. Dengan semua yang terjadi, kita percaya bahwa Allah sanggup, Allah sanggup. Haleluya. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkanlah
pulihkan, Bapa pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Oh, pulihkanlah Tuhan, pulihkanlah Tuhan kami umat-Mu. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan, Bapa pulihkan. Amin. Kembalikan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Bersama-sama kita berdoa, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Oh Tuhan, pulihkan. Oh Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan, dan pulihkan, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, kami berdoa biar pemulihan terjadi atas negeri kami, pemulihan terjadi atas bangsa kami. Tuhan, pimpin kami untuk menjadi Allah Tuhan,
supaya kami pun ikut menjadi bagian dari pemulihan bangsa kami, supaya kami pun menjadi bagian dari pemulihan negeri kami. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Pakailah sesuai dengan kehendak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, berfirman-Lah Tuhan, dan pakailah kami menjadi alat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan melanjutkan doa kita pada malam hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-37. Mari kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-37. Saya mengajak kita untuk membaca ayat 11 dan ayat yang ke-14. Yehezkiel pasal 37 ayat 11 dan ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, ayat 11, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang." Ayat 14, "Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini diberikan Allah kepada Nabi Yehezkiel di tengah-tengah keputusasaan yang dialami oleh Israel. Ayat ini diberikan kepada Yehezkiel di tengah-tengah hilangnya pengharapan, di tengah-tengah hilangnya impian akan masa depan pada bangsa Israel. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada perikop ini bangsa Israel diumpamakan seperti tulang-tulang kering. Ayat 11, tulang-tulang yang sudah kering, pengharapan kami sudah lenyap dan kami terhilang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita telah mengalami titik kehancuran dalam situasi hidup kita secara pribadi maupun bangsa kita dengan berbagai persoalan, dengan berbagai problem yang terjadi, kita bisa saja ada di titik seperti yang dialami bangsa Israel, di mana pada waktu itu mereka mengalami persoalan politik, mengalami kondisi bangsa yang tidak jelas, mengalami kondisi ekonomi bangsa yang tidak jelas, bahkan identitas bangsa mereka juga mengalami kondisi yang tidak jelas. Mereka dibuang, mereka terpencar kemana-mana, sehingga tidak heran kalau mereka mengalami kehilangan harapan seperti tulang kering yang tidak bisa berjalan lagi, yang tidak bisa bergerak lagi, yang tidak bisa mengerjakan sesuatu lagi, seperti tulang kering sudah mati dan akhirnya tinggal tulang yang kering. Nah, kondisi bangsa Israel ini seringkali juga menjadi bagian dari kondisi kehidupan kita dalam konteks masyarakat bangsa kita, saudara. Ada begitu banyak orang yang mulai berpikir, udahlah bangsa Indonesia tidak bisa lagi tertolong. Ada orang yang berpikir, udahlah ekonomi kita akan terus turun, dan akhirnya kita akan hancur. Sudahlah persoalan ormas-ormas yang begitu keras berkonflik, memperjuangkan pemikirannya untuk menghantam bangsa kita. Terlalu banyak, terlalu rumit, jaringannya begitu tersembunyi, begitu rapi, sehingga banyak orang mulai berpikir bangsa kita tidak bisa lagi tertolong keutuhannya. Nah, saudara, kita pun sebagai gereja Tuhan, sebagai orang Kristen, kita bisa tergoda untuk memiliki keputusasaan yang sama. Kita bisa tergoda untuk memiliki kehancuran yang sama.
kita bisa tergoda untuk tidak memiliki pengharapan seperti orang-orang yang lain yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada malam hari ini, Tuhan yang berfirman kepada orang-orang Israel, Tuhan juga berfirman kepada setiap kita bahwa ketika Rohku ada di dalam kamu, ketika Rohku menggerakkan, menghidupkan engkau, maka engkau akan hidup kembali. Ayat yang ke-14, kamu akan hidup kembali dan kamu akan bisa menikmati anugerah Tuhan di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehancur apapun kondisi bangsa kita, seterpuruk apapun, apalagi di tengah pandemi saat ini, tapi kita percaya ketika Roh Allah bekerja di tengah-tengah bangsa kita, ketika Roh Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan setiap kita, ketika Roh Allah bekerja di tengah-tengah kondisi negeri kita, maka bangsa kita yang seolah-olah menjadi tulang kering, yang seolah-olah sudah mati, yang seolah-olah sudah pingsan, bisa bangkit kembali ketika Rohku di dalam kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini bagaimana engkau melihat bangsamu? Bagaimana engkau melihat negerimu? Negeri yang Tuhan janjikan, negeri yang Tuhan berikan, di mana kita bisa tinggal. Apakah sudah mulai ada keputusasaan dalam hatimu? Inilah saatnya engkau mendengar firman Tuhan. Ketika Rohku di dalam kamu, maka engkau akan bangkit kembali. Engkau akan bangkit kembali. Saudara, pengharapan menjadi bagian yang sangat penting di tengah-tengah bangsa kita dan kehidupan kita. Ketika Israel kehilangan pengharapan, maka mereka menjadi orang-orang yang tidak bisa lagi melakukan apapun. Ketika Israel melihat hari esoknya tanpa pengharapan, mereka menjadi tulang-tulang kering yang hanya terlentang, hanya di situ saja dan tidak bisa bergerak, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika pengharapan itu muncul, maka mereka dapat kembali bangkit. Dan pengharapan itu munculnya karena Allah, karena Roh Allah yang menghidupkan setiap mereka. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita jangan kehilangan pengharapan. Jangan kehilangan pengharapan. Memang mungkin berbagai analisa muncul terkait dengan keterpurukan bangsa kita. Berbagai prediksi, spekulasi muncul berkenaan dengan kehancuran bangsa kita. Tetapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam Dia ada pengharapan. Di dalam Dia ada hari esok. Maka saat ini mari kita bawa bangsa kita kepada Tuhan. Di usia yang ke-75 tahun bangsa kita merdeka, mari kita menatap hari esok, tahun-tahun ke depan dengan pengharapan, dengan mata pengharapan, dengan hati yang digerakkan oleh pengharapan bahwa Indonesia bisa maju, bahwa Indonesia bisa bergerak maju sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini. Indonesia maju, Indonesia bergerak, dan mari kita menjadi orang-orang yang berpengharapan, yang berpengharapan. Ketika pengharapan muncul, maka kekuatan akan muncul. Ketika pengharapan muncul, maka ide-ide akan muncul. Ketika pengharapan muncul, maka hati kita akan bangkit dan kita akan bergerak ke depan untuk menyongsong hari esok yang penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita dengan kehidupan kita, dengan apa yang kita miliki, kita memulai pemulihan bangsa kita dari pemulihan hidup kita. Mari kita memulai pembaharuan bangsa kita dari pembaharuan hidup kita. Mari kita mengalami perubahan, memulai perubahan bangsa kita melalui perubahan hidup kita. Hidup saudara yang diubahkan akan mengubah kehidupan keluargamu. Kehidupan keluargamu yang diubahkan akan mengubahkan lingkunganmu. Lingkunganmu yang diubahkan akan mengubahkan lingkungan lain. Lingkungan yang diubahkan akan mengubah masyarakat. Masyarakat yang diubahkan akan mengubah bangsa. Akan mengubah bangsa.
Dari mana titik awalnya? Dirimu yang diubahkan. Dirimu yang diubahkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kesaksian tentang Mother Teresa atau Ibu Teresa. Barangkali beberapa di antara kita sudah sangat familiar dengan Ibu Teresa, tapi saya ingin sedikit menceritakan latar belakang dari Ibu Teresa ini. Jadi Ibu Teresa ini adalah seorang suster, Bapak Ibu. Suster di India. Dia bukan orang India, tapi dia diutus untuk melayani di India. Nah, di sana dia mengajar, dia di asrama, dia di lingkungan gereja yang sudah pasti semuanya terjamin. Makanan terjamin, pakaian terjamin, semua terjamin. Setiap hari mengajar dengan baik, kemudian menikmati waktu-waktu senggang dan seterusnya. Satu waktu Ibu Teresa ini keluar rumah, saudara, belanja keluar rumah. Nah, begitu di luar rumah dia melihat, loh kok kondisi di luar pagar asramaku, di luar pagar gerejaku kok seperti ini, katanya. Wah, dia melihat ada orang yang sakit di pinggir jalan, gak bisa makan, kering, betul-betul tulang kering. Di pinggir-pinggir jalan semua tergeletak, ada yang sudah meninggal, ada yang pingsan, ada yang kuat kena kusta, kena apa segala macam ya. Sakit, gatel, ada lalat kemana-mana di pinggir-pinggir jalan. Nah, satu waktu ibu ini ketika pulang dari belanja dari luar, nah dia berpikir bahwa wow, di luar seperti itu. Lalu dia baca Alkitab, saudara. Dibaca Alkitab yang Tuhan berkata bahwa kalau kamu mengunjungi mereka yang tidak mampu itu, kamu melakukannya untuk aku. Kalau kamu memberi makan kepada mereka yang tidak punya makanan itu, kamu memberi makan untuk aku. Kalau kamu berkunjung ke penjara, kamu sedang mengunjungi aku. Nah, ketika dia mendengar firman itu, dia mulai terngiang-ngiang, terbayang-bayang wajah-wajah orang-orang yang tergeletak di pinggir jalan, yang sakit, yang borokan di mana-mana. Akhirnya dia berkata, aku mau melayani mereka. Wah, begitu dia berpikir mau melayani mereka, dia mulai bertindak untuk melayani mereka. Otomatis dia harus melepaskan kebiasaan dan kenyamanan dari asrama gereja dan pelayanan di gereja dengan berbagai fasilitasnya. Dan pada saat itu juga dia mulai berpikir, dari mana saya memulai hal ini? Waduh, saudara, pertentangan di mana-mana. Gereja bilang, jangan, kamu harus fokus untuk mengajar, kamu harus mendidik, ini pun bagian dari pekerjaan Tuhan, ini pun bagian dari pelayanan dan seterusnya, saudara. Tapi menarik, ada satu orang yang ngomong sama Ibu Teresa ini. Dia bilang begini, Ibu Teresa, persoalan India itu persoalan besar. Persoalan besar. Persoalan kemiskinan di India itu persoalan besar. Kalau engkau ingin memperbarui India, engkau harus memiliki kekuasaan, lalu engkau mulai melakukan perubahan-perubahan, kebijakan-kebijakan secara politik, secara ekonomi, secara sosial, kamu melakukan perubahan, baru India akan berubah dan baru kemiskinan akan dihilangkan. Baru orang-orang sakit akan bisa dirawat, kata temannya, saudara. Lalu Ibu Teresa ini bilang begini, kita tidak akan bisa berjalan sekian kilometer tanpa satu langkah yang kita ambil, katanya. Wah. Kemudian dia mulai, satu orang dia rawat, dia mandikan, satu orang. Nggak punya tempat, tidak punya rumah sakit gitu ya, Mother Teresa, rumah sakit Mother Teresa tidak ada. Tidak ada asrama untuk menampung, tidak ada. Dia hanya melakukan apa yang dia bisa lakukan. Satu orang dia rawat, dua orang dia rawat, dicurigai lagi. Wah, itu kristenisasi, itu mau menjadikan Kristen. Wah, ditentang sana sini, saudara. Lalu makin lama. Dan sekarang pelayan Mother Teresa telah mengubah wajah India. Sekian ribu orang diberkati lewat seorang bernama Mother Teresa. Dari mana? Aku yang mau diubahkan. Aku yang mau dibentuk. Aku yang mau dipakai. Dari aku mengubahkan dia. Dia mengubahkan dia. Dia dan dia
mengubahkan dia berikutnya, mengubahkan. Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu anak kita akan menjadi apa ke depan. Kita tidak pernah tahu mereka akan dipakai Tuhan seperti apa ke depan. Tapi kalau engkau mau diubahkan, engkau punya pengharapan bahwa bangsa ini bisa diubahkan, bahwa anak-anakku bisa Tuhan pakai untuk mengubahkan bangsa ini, bahkan bahwa tetanggaku bisa Tuhan pakai untuk mengubahkan bangsa ini. Kita mulai mendoakan mereka, saudara, dan kita diubahkan terlebih dahulu. Jadi satu orang akan memulai pergerakan perubahan karena punya pengharapan dalam Tuhan. Mari kita memulai pemulihan bangsa kita berawal dari pemulihan diri kita dan pemulihan keluarga kita. Mari kita mengubah bangsa kita. Kita awali dari mengubah diri kita dan mengubah keluarga kita, lingkungan kita, dan dari situ Allah sanggup bekerja di dalamnya. Kita percaya, mari bersama-sama kita boleh membawa hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa perubahan besar diawali dari perubahan-perubahan kecil yang terus bergerak. Ini seperti efek bola salju. Bapak Ibu kalau main bola salju, memang saya juga belum pernah main, tapi di TV-TV itu ya ditampilkan, diinfokan bagaimana bola salju itu bergerak. Jadi dari bola yang kecil, satu titik kecil, tapi dia bergerak menggulung salju yang lain. Bergerak menggulung salju berikutnya. Begitu terus sampai saljunya besar. Bola saljunya besar. Nah, seperti itulah perubahan yang kita awali sekecil apapun akan berdampak, akan mempengaruhi banyak orang. Dan di sanalah Allah akan memakai saudara dan saya. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita menatap bangsa kita dengan pengharapan. Kita menatap bangsa kita dengan sebuah impian akan anugerah Allah ke depan. Kita menatap negeri kita dengan pengharapan bahwa bangsa ini bisa mengalami kemajuan, bisa mengalami kebangkitan, bisa mengalami pemulihan ketika kita mau dipakai oleh Tuhan. Roh Allah bekerja dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita kembali pujikan lagu yang tadi, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Amin, amin, amin. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami. Oh, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa di dalam Engkau ada pengharapan. Kami percaya Tuhan bahwa dalam Engkau ada pemulihan. Dan kami menatap Indonesia dalam Engkau. Kami menatap setiap pulau-pulau dalam anugerah-Mu. Kami menatap setiap kota-kota dalam anugerah-Mu. Kami menatap setiap desa-desa dalam anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada pemulihan. Dan Tuhan, kami juga menatap keluarga kami dalam Engkau, dalam anugerah-Mu. Pun kami percaya bahwa ada pemulihan dari hidup kami, dari keluarga kami, yang akan mengawali pemulihan besar atas bangsa kami, pemulihan besar atas Indonesia, pemulihan besar atas negeri kami. Haleluya. Kami percaya.
Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, haleluya. Yesus, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulih. Amin. Sebagai doa kami Tuhan, ampunilah bangsa kami. Amin. Dan pulihkan kembali negeri kami. Mari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dimanapun engkau berada, kita satukan hati untuk memberkati bangsa kita. Kita doakan bangsa kita di tengah-tengah kondisi saat ini, di tengah-tengah pandemi yang masih menjadi persoalan menyeluruh bangsa kita. Mari bersama-sama kita berdoa agar Tuhan melawat bangsa kita, Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, sehingga semua dapat bekerja oleh anugerah Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk bangsa kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami di tengah-tengah kondisi pandemi yang tidak mudah bagi bangsa kami. Namun kami percaya Tuhan, masih ada pengharapan. Kami percaya Tuhan, masih ada kesembuhan. Kami percaya Tuhan, masih ada pemulihan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap pemerintah yang bekerja, setiap tenaga medis yang bekerja. Tuhan, Kau yang menolong setiap mereka, juga para ilmuwan yang terus meneliti untuk menyelesaikan persoalan ini Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, mohon anugerah-Mu ya Tuhan. Biar hikmat Allah, biarlah penyertaan Allah memimpin semua yang terlibat ini ya Tuhan, sehingga kondisi bangsa kami dapat segera pulih oleh anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, biar belas kasihan-Mu Tuhan menolong bangsa kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Mari bersama-sama Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa untuk bangsa kita terkait dengan setiap gerakan-gerakan radikal yang masih menjadi persoalan bangsa kita. Kita berdoa untuk setiap gerakan ini, biar Tuhan juga menolong, menyertai, sehingga bangsa kita boleh hidup dalam kedamaian satu dengan yang lain. Kita berdoa bila Tuhan yang campur tangan, Tuhan menolong para aparat untuk menolong, untuk menyelesaikan setiap persoalan ini. Mari bersama-sama kita berdoa untuk radikalisme di tengah-tengah bangsa kita. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga Allah yang sanggup menolong para penegak hukum yang ada untuk menyelesaikan persoalan radikalisme. Tuhan, Kau pakai para pemuka agama agar mereka boleh menyebarkan damai, menyebarkan kasih, menyebarkan kasih sayang, sehingga radikalisme ini dapat teratasi ya Tuhan. Dan terlebih kami berdoa untuk setiap kelompok-kelompok yang merancangkan kejahatan, yang merancangkan penghancuran, yang merancangkan kekacauan atas bangsa kami. Kami berdoa biar kuasa Roh Kudus melawat mereka ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu menjamah mereka ya Tuhan, sehingga kami percaya bahwa ketika Roh Allah yang menjamah mereka, mereka dapat mengalami kasih Tuhan.
Di dalam nama Yesus ada kedamaian atas bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita juga berdoa untuk ekonomi bangsa kita yang saat ini juga mulai bergerak setelah beberapa bulan ini mengalami penurunan atau mengalami keburukan karena kondisi pandemi ini. Kita berdoa agar ke depan ekonomi bangsa kita dapat terus pulih oleh anugerah Tuhan. Tuhan menyertai pemerintah, Tuhan menyertai semua pelaku usaha. Biarlah Tuhan juga menolong, memberi hikmat. Mari bersama-sama kita berdoa untuk ekonomi bangsa kita agar Tuhan juga pulihkan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu saat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk ekonomi bangsa kami di tengah-tengah situasi saat ini, situasi pandemi yang juga menghantam perekonomian bangsa kami. Tuhan, kami menatap dengan pengharapan, kami melihat dengan pengharapan bahwa oleh kuasa Allah bangsa kami dapat dipulihkan. Oleh anugerah Allah ekonomi bangsa kami dapat dipulihkan. Tuhan, Kau beri hikmat kepada setiap pemimpin, setiap pelaku usaha, biar semua dapat bergerak oleh hikmat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Tuhan, pulihkan, Bapa pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita juga berdoa untuk moralitas, untuk kehidupan rohani dari bangsa kita, untuk kehidupan rohani dari orang-orang generasi muda, juga setiap politisi-politisi yang ada, di mana dosa seringkali menjadi bagian yang masih melekat di tengah-tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk generasi muda juga, biarlah Tuhan yang akan menolong. Mari bersama-sama kita berdoa untuk kehidupan rohani bangsa kita. Tuhan, kami berdoa Tuhan, ampunilah bangsa kami ya Tuhan. Ampuni setiap dosa yang masih menjadi kehidupan sehari-hari dari kehidupan masyarakat Indonesia. Tuhan, ampuni setiap anak-anak muda dengan berbagai hidup mereka. Tuhan, ampuni para politisi yang mungkin masih menghidupi pencurian uang rakyat. Tuhan, bila anugerah-Mu boleh menolong mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat bertobat, mereka dapat kembali kepada jalan yang benar. Tuhan, ampuni bangsa kami. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, biar Engkau juga menolong setiap keluarga-keluarga dari bangsa kami ini ya Tuhan. Biar Engkau juga memulihkan setiap mereka di dalam nama Yesus. Selamatkan generasi muda-Mu ya Tuhan, sehingga mereka pun dapat menyongsong hari esok sebagai generasi penerus bangsa, untuk membawa bangsa kami boleh maju ke depan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Bapak Ibu, pada malam hari ini secara khusus kita akan berdoa untuk kehidupan kita secara pribadi, untuk kehidupanmu, bahwa perubahan bangsamu diawali oleh perubahan dirimu. Perubahan bangsamu diawali oleh perubahan keluargamu. Perubahan bangsamu diawali oleh perubahan
perilaku dan cara berpikir serta mentalitasmu. Mari bersama-sama kita bawa hidup kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan boleh memakai kita dan keluarga kita menjadi bagian dari rencana Allah yang besar atas bangsa kita. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu saat ini, bagi setiap yang mendengarkan, menyaksikan, yang ikut berdoa pada malam hari ini. Tuhan, Kau yang mengubahkan hidup mereka ya Tuhan. Tuhan, Kau yang akan menjamah hidup mereka Tuhan. Setiap perilaku yang tidak berkenan, setiap cara berpikir yang tidak berkenan kepada Engkau, setiap kehidupan yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus, biar pemulihan terjadi, perubahan terjadi kepada setiap orang tua, setiap anak-anak, setiap istri, setiap suami, setiap wanita, setiap pria, di dalam nama Yesus. Bila perubahan demi perubahan terjadi Tuhan pada anak-anak-Mu, dan mereka menjadi alat perubahan di tangan Tuhan untuk mengubahkan keluarga mereka, untuk mengubahkan anak-anak mereka, untuk mengubahkan kantor di mana mereka bekerja, untuk mengubahkan gereja di mana mereka melayani, untuk mengubahkan masyarakat di mana mereka boleh mengambil bagian di sana. Di dalam nama Yesus, perubahan berawal dari setiap anak-anak-Mu yang Engkau ubahkan ya Tuhan. Jadikan mereka garam dan terang di tengah-tengah bangsa ini. Jadikan mereka garam dan terang di tengah-tengah lingkungan mereka. Jadikan mereka garam dan terang di tengah-tengah keluarga mereka. Dan kami percaya Tuhan, ketika hidup kami Engkau ubahkan, kami menjadi alat perubahan yang besar bagi bangsa kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, perubahan terjadi malam hari ini. Di dalam nama Yesus, pemulihan terjadi malam hari ini. Di dalam nama Yesus, pembaharuan terjadi malam hari ini pada setiap orang, setiap yang menyaksikan, setiap yang berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Amin. Mari bersama-sama kita pandang bangsa kita. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Kita percaya Dia Allah yang besar, yang sanggup, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, oh, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib, dan kami membawa bangsa kami kepada Engkau ya Tuhan, dalam kebesaran-Mu, dalam keajaiban-Mu. Kami membawa keluarga kami kepada Engkau Tuhan, dalam kebesaran-Mu dan keajaiban-Mu. Kami membawa hidup pribadi kami kepada Engkau ya Tuhan, dalam kebesaran-Mu dan keajaiban-Mu. Dan kami percaya bahwa hal yang besar, hal yang ajaib juga akan terjadi di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan bangsa kami, memulihkan hidup kami, memulihkan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Engkau bersama-sama memuji menyembah Tuhan,
menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Kini angkatlah hatimu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan kuasa penebusan, kemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, hikmat, sukacita, dan pemulihan di dalam Allah Roh Kudus menyertai engkau, menyertai keluargamu, menyertai bangsa kita dari dahulu, saat ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita telah berdoa pada malam hari ini. Jangan lupa hari Minggu kita akan kembali bersekutu dalam ibadah Minggu jam 10 lewat Anugerah TV. Hari Selasa depan kita akan bersekutu lewat Zoom. Lalu minggu depan Jumat jam 7 malam kita akan kembali berdoa. Kita percaya di dalam doa ada kuasanya dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.